Hai, pada video ini kami akan membahas tentang teori biaya produksi. Kalian tahu gak sih teori biaya produksi itu apa? Mari kita simak pada pembahasan kali ini. Pada bab ini, kami akan membahas materi yang pertama yaitu biaya produksi jangka pendek, kedua, bentuk kurva biaya jangka pendek, yang ketiga, biaya produksi jangka panjang, dan yang keempat, skala ekonomi dan tidak ekonomi. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah biaya tenaga kerja, mesin, tanah, bangunan, bahan baku, dan sebagainya. Biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan. 1. Biaya produksi jangka pendek merupakan jangka waktu di mana sebagian faktor produksi yang tidak dapat ditambah jumlahnya. Apabila jumlah sesuatu faktor produksi yang digunakan selalu berubah-ubah, maka biaya produksi yang dikeluarkan juga berubah-ubah nilainya. Begitu pula sebaliknya. Biaya total dan jenis-jenis biaya total. Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Jenis biaya total sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya total atau total cost. Yang kedua, biaya tetap total atau total fixed cost. Yang ketiga, biaya berubah total atau total variable cost. Untuk menentukan biaya total, kalian dapat melihat dari contoh soal berikut ini. Biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata terdiri dari 3, yaitu biaya tetap rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya berubah rata-rata. Berikut ini adalah rumus-rumus dari biaya rata-rata. Biaya marginal, yaitu kenaikan biaya produksi sebagai akibat dari perubahan kecil dalam produksi barang atau tambahan unit output. Untuk menentukan biaya tetap rata-rata, kita bisa membagi biaya tetap total dengan banyaknya jumlah produksi, seperti contoh soal berikut ini. Biaya berubah rata-rata atau average variable cost dapat kita cari dengan membagi biaya berubah total dengan unit. Untuk biaya total rata-rata, kita dapat membagi biaya total dengan unit atau menambahkan biaya tetap rata-rata dengan biaya berubah rata-rata. Contoh soal yang terakhir yaitu biaya marginal dengan rumus MC sama dengan T2 dikurang T1 dibagi Q2 dikurang Q1.
Berikut ini merupakan tabel dari biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Untuk kurva biaya jangka pendek, berdasarkan data biaya produksi yang terdapat pada gambar berikut ini. Check this out. Berikut ini adalah kurva biaya tetap yang kita kerjakan sebelumnya. Dengan TFC menggambarkan biaya tetap total, kurva TVC menggambarkan biaya berubah total, dan kurva TC atau TV menggambarkan biaya total. Kurva biaya rata-rata. Kurva-kurva AVC, AC, dan MC mendekati bentuk huruf U. Bentuk kurva yang seperti itu mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum. Kalian tahu gak sih, ternyata kurva biaya marginal memiliki hubungan dengan biaya berubah rata-rata dan biaya total rata-rata. Mari kita simak. Menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata, perlulah disadari dan diingat bahwa kurva AVC dan AC dipotong oleh kurva MC pada terendah dari masing-masing kurva tersebut. Hal itu dibuat agar tidak menyalahi hukum matematik. Pada grafik di samping, terlihat kurva AVC dipotong oleh kurva MC di titik terendah dari kurva AVC. Dengan cara yang sama, dapat dibuktikan bahwa kurva AC dapat dipotong oleh kurva MC pada titik terendah kurva AC. Biaya produksi dalam jangka panjang. Apa itu biaya produksi dalam jangka panjang? Biaya produksi dalam jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan atau semua faktor produksi bersifat berubah. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Yang pertama, bahan. Penggunaan bahan baku seefisien mungkin. Langkah ini bisa digunakan dengan cara meminimalkan bahan yang terbuang. Yang kedua, tenaga kerja. Untuk menekan biaya, perusahaan harus mengupayakan agar tenaga kerja mampu bekerja dengan produktivitas dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, pembelian dan penggunaan peralatan. Harus sesuai prosedur agar peralatan tersebut memiliki usia pakai seperti yang telah direncanakan perusahaan. Yang terakhir adalah biaya operasional dan biaya overhead, dengan cara mencari terobosan atau cara baru agar operasional perusahaan bisa berjalan lebih efisien. Kurva LRAC (Long Run Average Cost) dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai dalam jangka panjang. Gambar di samping ini merupakan contoh dari kurva biaya rata-rata jangka panjang. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Apa itu skala ekonomi dan tidak ekonomi? Skala ekonomi merupakan kegiatan jangka panjang apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Skala tidak ekonomi merupakan kegiatan memproduksi suatu perusahaan apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Faktor yang menyebabkan skala ekonomi. Yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi.
Yang kedua, pengurangan bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga, memungkinkan produksi sampingan, dan yang terakhir adalah mendorong perkembangan usaha lain. Pada gambar grafik di samping ini sangat cepat penurunannya, tetapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Pada gambar di samping ini permulaannya skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi ia diikuti oleh kurva LRAC yang datar, yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Pada gambar di samping ini, industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya, dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Hanya beberapa perusahaan terdapat dalam suatu industri.